Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saya harus jujur berkata kepada Bapak Ibu yang ada malam hari ini. Tadi saat saya masuk, suasananya beda sekali. Amin. Ini malam yang ke-8 Bapak Ibu ada dalam hadirat Tuhan. Percaya bahwa apa yang sudah menjadi komitmen dalam kehidupan kita dan apa yang sudah menjadi komitmen Tuhan dalam hidup kita itu pasti terjadi. Amin. Puji Tuhan. Ya. Saya berterima kasih kepada orang tua rohani kami yang pada malam hari ini kembali memberikan kesempatan dan kepercayaan bagi saya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, terima kasih untuk waktunya. Kita akan membuka Alkitab kita dari Galatia pasal yang kelima. Galatia pasal yang kelima, saya mengajak kita membaca beberapa ayat dan saya anggap ini penting dalam kehidupan kita. Amen. Orang yang percaya kepada Tuhan. Galatia pasal yang kelima, kita akan mulai ayat yang ke-16, hidup menurut daging atau roh. Ayat yang ke-16 kita mulai 2. Ya, maksud ini adalah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu diperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita saling dan saling mendengki. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Jemaat Galatia jemaat yang dibangun oleh Paulus, ya, dan surat Galatia ditulis tahun 57 Masehi. Latar belakang dari jemaat yang ada di Galatia, mereka adalah jemaat yang sudah menerima Injil Kristus, tetapi setelah Paulus pergi meninggalkan mereka, maka Alkitab berkata ada guru-guru lain yang datang dengan Injil yang berbeda. Ya. Paulus mengajarkan jemaat bahwa keselamatan itu hanya di dalam Yesus, tidak ada di dalam siapapun juga. Jadi saya sekali lagi tekankan, keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Tetapi
nabi-nabi atau guru-guru palsu yang lain datang dengan berkata bahwa tidak cukup keselamatan hanya melalui Yesus, tetapi harus disunat dan taat melakukan hukum Taurat. Itulah sebabnya di dalam ayat yang ke-6, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 dalam Galatia pasal yang pertama, Paulus berkata begini, "Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu injil lain yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus." Jadi hati-hati Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di akhir zaman ini akan begitu banyak ajaran-ajaran yang menyimpang. Apalagi ajaran soal perpuluhan, dan itu banyak jemaat Pantekosta yang senang. Tidak usah bayar 10%, 5% saja sudah bagus. Saya tidak akan bahas perpuluhan, tetapi itulah kira-kira ajaran-ajaran yang akan muncul di akhir zaman, membuat jemaat bimbang, ragu apa sesungguhnya yang mereka harus lakukan. Tetapi dalam konteks malam ini saya akan mengajak kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan untuk melihat bagian ayat yang ke-16 dari pasal yang ke-5. Di sana firman Allah katakan begini dalam ayat yang ke-16, Galatia pasal yang ke-5, "Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging." Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai orang yang mendirikan jemaat, tentu dia punya keinginan, dia punya kemauan agar supaya jemaat itu bertumbuh di dalam iman yang benar. Dan bukan hanya bertumbuh di dalam iman yang benar, tetapi menuruti apa kehendak Allah. Itulah sebabnya Paulus katakan, "Maksudku ialah hiduplah oleh Roh." Dalam terjemahan lain, terjemahan lama kalau saya tidak salah di sana dikatakan, "Biarlah hidupmu dipegang," amin, "oleh Roh." Hidupmu dipegang oleh Roh. Tujuannya apa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Supaya kita tidak jatuh kepada atau menuruti keinginan-keinginan daging. Itulah sebabnya dalam ayat yang ke-25, ini yang saya akan mengajak kita melihat. Dalam ayat yang ke-25, di sana firman Allah katakan, "Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh." Jikalau kita hidup oleh Roh, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hidup oleh Roh itu adalah sebuah pengalaman rohani, dan itu berbicara tentang status kita. Amin. Katakan status saya. Status kita adalah hidup oleh Roh. Haleluya. Amin. Jikalau hidup oleh Roh, jikalau kita hidup oleh Roh, ini berhubungan dengan Yohanes pasal yang ketiga. Ketika Nikodemus di waktu malam sembunyi-sembunyi datang kepada Yesus, dan Yesus memberikan pencerahan hidup rohani bahwa seseorang kalau mau lahir baru, ya, seseorang kalau mau hidup baru dia harus dilahirkan kembali dengan apa? Air dan Roh. Air dan Roh berbicara tentang firman dan Roh Kudus. Saya ulangi, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Saya tidak tahu kita semua yang datang pada malam hari ini, saya lihat ini beda dengan tahun-tahun yang lalu. Saudara punya rasa haus yang luar biasa. Puji Tuhan. Dan itu harus, ya, itu harus. Kalau enggak, Bapak Ibu rugi sendiri kalau tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Jadi jikalau kita hidup oleh Roh, sekali lagi ini bicara soal status kita, bahwa kita hidup oleh Roh. Hidup baru adalah hidup oleh firman dan oleh Roh. Dan kalau kita lihat dalam Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14, firman Allah katakan bahwa kita yang sudah mendengar Injil, yang sudah mendengar kebenaran, ya, saya baca ayat yang ke-13, di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu dimeteraikan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Itu adalah bukti, ya, kalau di zaman dulu itu sebagai tanda apa ya, bertransaksi. Kalau kita mau beli tanah, maka itu adalah DP dulu. Jadi Roh Kudus itu adalah jaminan DP untuk kehidupan kita, untuk nanti menerima hidup atau keselamatan yang kekal. Amin. Jadi bagaimana kalau Roh Kudus jaminan dalam kehidupan kita? Kita anggap Roh Kudus itu bagi kita nggak terlalu kita butuhkan, ya. Tetapi saya mau katakan Bapak Ibu, Roh Kudus kita butuhkan dalam kehidupan kita. Amin. Sekali lagi Roh Kudus kita butuhkan dalam kehidupan kita. Dan Roh Kudus itu pribadi. Dia adalah oknum, dia adalah person, dia adalah pribadi, dan sebagai pribadi dia memiliki kriteria-kriteria sebagai seorang pribadi. Dia punya perasaan, dia punya kehendak, dia bisa dibohongi. Contoh dalam Kisah pasal yang kelima, Ananias dan Safira. Dia juga bisa didukakan. Itulah sebabnya saya katakan tadi, ya, di antara kita yang banyak ini saya tidak tahu motivasi kita. Apakah kita hanya puas dengan datang doa 10 malam supaya dipenuhkan dengan Roh Kudus? Saya mau katakan itu baik, bagus. Bapak Ibu dan saya dipenuhkan dengan Roh Kudus itu bagus. Saya angkat jempol, bagus. Karena itu perintah firman Tuhan. Amin. Persoalannya dipimpin oleh Roh Kudus. Jangan-jangan setelah 10 malam selesai juga. Tetapi saya mau ajar kita malam hari ini, ya, sesuai dengan firman Allah katakan dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-26, boleh ditampilkan tadi, ya, bahwa hidup yang pegang laptop, ya, pasal 25 deh. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Itulah sebabnya saya katakan tadi, kita ini datang karena supaya mau dipenuhkan dengan Roh Kudus, ataukah ada kelanjutannya? Bukan hanya dipenuhkan, tetapi hari lepas hari, dari waktu ke waktu, hidupku, keluargaku, anak-anakku, pelayananku dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, deklarasi mengenai, ya, Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-13 dan 14 tadi, ya, bahwa Roh Kudus itu adalah jaminan, itu adalah sebuah deklarasi yang dinyatakan oleh pribadi Tuhan, ya, yang dalam bahasa aslinya itu kira-kira begini deklarasinya itu, ya, dimateraikan dengan Roh Kudus itu dinyatakan bahwa kita adalah miliknya.
Jadi dimateraikan itu adalah sebuah deklarasi bahwa Tuhan menyatakan kita miliknya. Setan tidak punya hak lagi. Dosa tidak punya hak lagi. Karena kamu sudah dijamin oleh Roh Kudus, maka kamu adalah milikku. Amin. Milik Tuhan. Jadi Bapak Ibu, dimateraikan dengan Roh Kudus adalah sebuah deklarasi bahwa kita milik Yesus. Haleluya. Amin. Ya. Saya tulis, tidak bisa diklaim oleh setan bahwa kita milik setan. Tergantung, saudara. Kalau perbuatan-perbuatan daging masih melekat dalam hidup kita, milik siapa, saudara? Sibolis. Tidak mudah memang, tidak mudah, sangat tidak mudah. Dan pasal 5 ini juga berbicara tentang kemerdekaan. Kemerdekaan. Firman Allah katakan, Paulus katakan, kamu benar-benar sudah merdeka dan bebas. Tetapi bukan bebas untuk berbuat dosa, jadi hamba dosa. Tetapi kamu benar-benar bebas. Amin. Dibebaskan untuk menjadi pribadi-pribadi yang hidup dipimpin oleh Roh. Amin. Deklarasi yang kedua, Bapak Ibu dikasih Tuhan, sebagai jaminan bahwa kita miliknya, bukan milik setan, bukan milik dosa. Yang kedua, kita ini asli milik Tuhan. Kita ini asli punya Tuhan. Jadi kita ini bukan KW-nya Tuhan, kita ini asli. Amin. Jaminan itu mendeklarasikan sekali lagi, kita milik Tuhan dan kita asli milik Tuhan. Katakan amin. Bilang samping kiri kanan, kita bukan KW loh. Kita ini asli tulen. Amin. Yang ketiga, deklarasi yang ketiga adalah kita sah milik Tuhan. Amin. Haleluya. Ada yang masih ragu, boleh angkat tangan. Kita milik Tuhan. Kita bukan KW-nya, tapi kita asli milik Tuhan dan kita sah. Haleluya. Sudah dimeteraikan, tanda jadi. Amin. Tidak boleh lagi ada lain yang tawar-menawar. Yesus segalanya bagi kita. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Ya. Jadi itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, dipimpin. Ya. Saya sedikit ambil bahasa Yunaninya. Ya. Dipimpin. Ya, itu juga berarti, ya, atau secara harfiah kata dipimpin Roh, ya, arti secara harfiah itu berbaris, berjalan dalam barisan, ya. Jadi orang yang dipimpin Roh oleh Roh adalah berbaris, berjalan dalam barisan, lalu mengikuti langkah atau perintah dari seorang komandan. Dan hal ini dipakai buat tentara yang jalan seirama, mengikuti aba-aba komandan, atau orang yang ikuti garis lurus biar enggak bengkok. Ya. Bapak Ibu pernah lihat enggak tukang-tukang yang masang bata? Bisa lihat? Masang bata itu pakai tali enggak? Pakai tali. Tujuannya apa? Supaya lurus. Kalau nggak pakai tali, kalau saya tukangnya ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Jadi tujuan kita dipimpin oleh Roh Kudus, amin, supaya kita berjalan lurus, amin. Kalau tadi hidup oleh Roh berbicara tentang apa tadi? Status, maka dipimpin oleh Roh ini berbicara tentang langkah kita setiap waktu atau sebuah proses atau pilihan dalam kehidupan kita. Apakah kita
mau ikut pimpinan Roh Kudus atau kita mau mengikuti dan memilih daging. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maksud dari ayat ini ya, dipimpin oleh Roh ya. Dipimpin oleh Roh itu artinya yang pertama ikut jejak Roh Kudus. Saya ulangi, jangan kita hanya datang supaya dipenuhkan dengan Roh Kudus, supaya kelihatan wah bahasa roh dan lain sebagainya. Tetapi langkah berikut bukan hanya dipimpin, tetapi bukan hanya hidup, bukan hanya statusnya saja, tetapi mari kita mau ikut jejak Roh Kudus. Mengikuti jejak Roh Kudus artinya di mana dia berjalan. Saya ulangi, Roh Kudus itu pribadi. Karena itu kita perlu memperhatikan perasaannya, kehendaknya, keinginannya dalam kehidupan kita. Paulus katakan dalam jemaat Efesus bahwa Roh Kudus itu bisa didukakan. Ya, jadi kalau kita dukakan, ya, disuruh ikut jejak Roh Kudus, kita ikut jejak yang lain. Ya. Jadi dipimpin Roh Kudus, sekali lagi kita ikut jejak Roh Kudus. Ya. Mengikuti jejak Roh Kudus itu begini. Kalau seseorang berjalan itu kan biasanya ada tapak kaki, ya. Maka orang yang mengikuti akan mengikuti tapak kaki orang itu. Itu mengikuti jejak. Ya. Dan saya percaya Roh Kudus tidak pernah keliru, amin. Tidak pernah membawa kita ke jurang kebinasaan. Tetapi Roh Kudus pimpin kita mengikuti jejak sampai kita memperoleh keselamatan yang kekal, hidup yang kekal. Ya. Saya coba ambil di dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-13, di mana firman Allah katakan di sana, ya. Sedikit lagi ya. Yohanes pasal 16 ayat 13, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ini jejaknya, ya. Memimpin kamu, membawa kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ini jejaknya, ikutilah jejaknya. Dia Roh kebenaran akan pimpin kita kepada kebenaran. Yang kedua, kita tidak terpengaruh dengan pengecek-pengecek yang berkata Tuhan gak mungkin mau datang. Yudas pasal yang pertama ayat 19-20. Di sana firman Allah katakan begini. Yudas pasal yang ke-1, karena hanya satu pasal, ya, ayat 19 dan ayat yang ke-20. Boleh yang sudah dapat? Oh ini ya. Yudas pasal 1 ayat 19. Mereka adalah apa? Pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini, dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Ayat 20. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan. Itu jejak. Ikutilah jejak. Ada lagu Pentekosta lama, ikutilah langkah Yesus. Saya lupa lagu Pentekosta lama. Tetapi mengikuti jejak. Yang kedua, Bapak yang dikasihi, dipimpin Roh Kudus bukan hanya ikut jejaknya, tetapi tetap di jalurnya. Amin. Katakan di jalur.
Coba Bapak Ibu bawa kendaraan keluar jalur. Bahaya. Itulah sebabnya dipimpin Roh Kudus tetap berada di jalur. Paulus katakan kepada jemaat Korintus pasal yang ke-9 1 Korintus bahwa aku bukan sembarang meninju atau di dalam gelanggang pertandingan ya aku mengikuti semua aturan. Kalau di dalam gelanggang pertandingan lomba lari dan lain sebagainya itu ada jalur. Kalau keluar jalur berarti tetapi harus selalu di jalur. Amin. Jemaat GPI Raja tetaplah di jalur kudus. Amin. Haleluya. Yang terakhir ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tetap di jalur. Perlu ngecek hidup kita terus menerus. Apakah aku masih di jalur? Apakah aku masih di rel? Atau sudah keluar jalur? Kalau sudah keluar jalur, kata Pemazmur 139 ayat 23-24, kalau jalanku sudah serong, bawa kembali aku di jalan yang lurus. Suami-suami jangan serong, istri-istri tetap ada di jalur. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Dan yang terakhir, bukan hanya ikut jejak Roh Kudus, bukan hanya tetap di jalurnya Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus, artinya bukan hanya ikut jejak Roh Kudus, tetap di jalur Roh Kudus, tetapi yang terakhir selalu seirama dengan Roh Kudus. Amin. Ya. Dia pribadi, dia punya kehendak, dia punya perasaan. Dia suruh berdoa, kita tidur nyenyak. Dia suruh lakukan firman Tuhan, kita kocok kartu. Dia suruh berdamai, kita munculkan permusuhan. Itulah sebabnya pada ayat yang terakhir dalam Galatia pasal yang ke-5, Paulus mengingatkan kalau seseorang penuh Roh Kudus, hidup oleh di dalam Roh Kudus dan dipimpin Roh Kudus, berawas-awas supaya jangan kamu saling menggigit. Ayat 15 kalau nggak salah di sana, jangan kamu saling membinasakan. Apakah itu bisa terjadi? Bisa terjadi dalam kehidupan jemaat, dalam kehidupan orang percaya. Tetapi kalau dia punya Roh Kudus dan hidupnya tetap mengikuti jejak Roh Kudus, di jalur Roh Kudus, selalu seirama dengan Roh Kudus. Maka saya percaya jauh kemungkinannya. Tetapi saudara memang begitulah ya. Walaupun Kristen juga belum tentu. Tetapi mari kita mau belajar di akhir zaman ini. Kita mau hidup dipimpin Roh Kudus. Sekali lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukan hanya dipenuhkan, tetapi dipimpin Roh Kudus sampai akhir. Amin. Sampai hidup kita disempurnakan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa, datang kepada Yesus. Setiap pribadi malam hari ini, Tuhan tahu kerinduanmu, Tuhan tahu isi hatimu. Roh Kudus tahu kerinduanmu, Roh Kudus tahu isi hatimu. Haleluya.